Romusa adalah kata yang berasal dari bahasa Jepang dan memiliki arti serdadu pekerja. Para penjajah membentuk kelompok-kelompok penduduk pribumi dan menjadikan mereka sebagai buruh kasar di bawah kekuasaan Jepang. Romusa adalah pekerjaan yang bersifat sukarela, sehingga hanya dilakukan oleh para sukarelawan, seperti pengangguran yang sedang mencari pekerjaan tanpa adanya upah. Kerja paksa Romusa. Gelombang pertama Romusa dilepas dengan adanya upacara kebesaran. Akan tetapi, di gelombang kedua, kebutuhan akan tenaga Romusa meningkat, sehingga menjadi sangat dibutuhkan. Sejak saat itu, Romusa tidak lagi bersifat sukarela. Pihak Jepang tidak lagi menginginkan pengangguran. Mereka menginginkan semua penduduk bekerja untuk Jepang. Kepala desa diperintahkan untuk menyediakan warganya guna melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh pihak Jepang. Walaupun telah merekrut banyak tenaga kerja, mereka tetap menginginkan tambahan pekerja untuk dieksploitasi. Bahkan, penjajah Jepang juga melakukan raja di setiap jalan dan menangkap siapapun yang mereka temukan untuk memperkuat barisan Romusa. Tujuan Romusa. Beberapa tujuan Jepang melaksanakan Romusa. 1. Untuk persiapan Perang Asia Timur Raya. 2. Memenuhi kebutuhan tentara Jepang. 3. Untuk dipekerjakan membuat lapangan terbang, tempat pertahanan, jalan, dan gedung. 4. Untuk membuat benteng-benteng pertahanan. 5. Bekal-bekal Perang Timur Raya. 6. Penambah dana pemasukan Jepang. Dampak Romusa. Tindakan Jepang dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia tentunya memberikan dampak bagi negara Indonesia. Beberapa dampak dari Romusa diantaranya: 1. Kemiskinan yang disebabkan oleh penyerahan wajib padi kepada pemerintah. 2. Kelangkaan bahan pangan. 3. Tingkat kesehatan menurun. 4. Angka kematian meningkat. Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati, kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintah Jepang daripada kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, timbullah berbagai perlawanan terhadap pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Aceh angkat senjata. Perlawanan terhadap Jepang terjadi di Chot Lieng yang dipimpin oleh Abdul Jalil, seorang ulama muda guru mengaji di Chot Lieng, Provinsi Aceh. Karena melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintah pendudukan Jepang, maka Abdul Jalil memimpin rakyat Chot Lieng untuk melawan tindak penindasan dan kekejaman yang dilakukan oleh Jepang. Pada akhirnya, Abdul Jalil gugur karena ditembaki ketika sedang menjalankan sholat oleh tentara Jepang. Perlawanan di Singaparna. Pada awal tahun 1944 terjadi perlawanan rakyat Singaparna, Tasikmalaya yang dipimpin oleh Ki Haji Jainal Mustafa dari pesantren Sukamana. Perlawanan terjadi karena Jepang melakukan pemaksaan kepada santri-santri pesantren Sukamana untuk melakukan seikere, yaitu penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan setengah badan ke arah Tokyo. Perlawanan di Indramayu. Perlawanan terjadi di Desa Kaplongan pada bulan April 1944. Pada bulan Juli muncul perlawanan di Desa Cidempet dengan semboyan lebih baik mati melawan Jepang daripada kelaparan. Namun sekali lagi rakyat tidak mampu melawan kekuatan Jepang yang didukung dengan tentara dan peralatan lengkap. Perlawanan tersebut disebabkan oleh adanya kewajiban menyetorkan hasil penanaman padi kepada Jepang. Rakyat Kalimantan angkat senjata. Salah satu perlawanan di Kalimantan adalah perlawanan yang dipimpin oleh Pang Suma,
seorang pemimpin suku Dayak, Wang Suma dan pengikutnya melancarkan perlawanan terhadap Jepang dengan taktik perang gerilya. Adanya mata-mata membuat perlawanan para pejuang Indonesia dapat dikalahkan oleh penjajah. Perlawanan rakyat Irian Barat pada 1943, rakyat Irian Barat melakukan perlawanan terhadap Jepang. Gerakan perlawanan tersebut dinamakan Gerakan Koreri yang berpusat di Biak, dengan pemimpinnya bernama El Rumkorem. Rakyat Papua tetap gigih melakukan perlawanan sampai akhirnya Jepang mundur dari Biak. Perlawanan PT Singkatan. PT Singkatan dari Pembela Tanah Air merupakan